membantu kita meletakkan dasar filosofisnya, gitu ya, bagaimana kita memandang etika manusia dalam konteks penelitian psikologi dan juga dalam konteks praktik psikologi. Nah, sekarang kita akan melangkah ke sesi berikutnya, yang saya kira akan melihat etika riset manusia ini dari sisi yang lebih pragmatis, gitu ya. Bagaimana kemudian kita akan mengimplementasikannya itu dalam role kita sebagai pembimbing skripsi, dalam role kita sebagai mahasiswa yang sedang menyusun tesis, menyusun skripsi, gitu ya. Apa gunanya nih kita memahami etika riset manusia, dan mungkin teman-teman juga pernah dengar gitu ya tentang ethical clearance. Saya kira juga ini bermanfaat bagi teman-teman pengelola jurnal sekalian di sini. Nah, sesi yang kedua akan dibawakan oleh orang yang juga sebenarnya sudah sangat dikenal di kalangan psikologi Indonesia, Bapak Dr. Junuman Abraham. Beliau adalah dosen dari jurusan psikologi Universitas Bina Nusantara yang saat ini mengampu mata kuliah psikoetika. Judul mata kuliahnya sangat menarik. Ya, beliau adalah pengurus HIMSI, Kompartemen Riset dan Publikasi, dan beliau juga teman sparring partner saya di Dewan Editor Anima Indonesian Psychological Journal. Oke, hari ini Pak Junuman akan bicara tentang ethical clearance. Sebelum saya mempersilakan Pak Junuman, saya mengingatkan kembali kalau ada teman-teman yang mau memberikan pertanyaan, monggo bisa dituliskan di kolom komentar. Saya sudah lihat ada banyak pertanyaan yang menarik, ada juga yang minta materinya, ada yang sudah bertanya tentang presensinya. Tunggu nanti panitia akan memberikan konfirmasi lebih lanjut. Ethical clearance untuk apa dan oleh siapa? Kepada Bapak Junuman atau Mas Jun, saya persilahkan. Ya. Baik, saya boleh share screen ya. Apakah terlihat? Terlihat. Baik, terima kasih. Ya, Mas Edwin, atas pengantarnya. Selamat pagi, Prof. Irma, Bu Nani, Bu Agnes, Mas Edwin, dan kawan-kawan. Ini Sabtu-Sabtu kita bicara etika, dimulai dari yang filosofis, kemudian juga ada sisi praktisnya ya teman-teman ya, nanti yang akan kita lihat juga. Walaupun nggak praktis-praktis amat, nanti saya juga akan memaparkan aspek lain dari ethical clearance ini, gitu ya. Jadi ada landasan pemikiran dan sebagainya. Saya juga melihat di sini banyak senior saya di sini. Salam hormat Bapak Ibu, dan salam sehat untuk kita semua. Baik. Ini adalah kerangka bahasan saya. Ada 6 butir. Mudah-mudahan cukup waktunya 30 menit, gitu ya. Saya akan langsung mulai saja. Yang pertama adalah gejala yang saya saksikan belum lama ini. Jadi melalui paparan ini saya ingin menunjukkan bahwa sebenarnya isu-isu etis, isu-isu etika itu ada dekat dengan kita sebagai dosen, sebagai peneliti dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita mengajar, berdialog dengan mahasiswa, kita bisa menemukan beberapa isu etika. Ya, sebagai contoh, belakangan ini ada mahasiswa saya, mereka terinspirasi ya, jadi sebuah kelompok mahasiswa terinspirasi untuk melakukan sebuah penelitian, terinspirasi dari eksperimen prosocial behavior yang jatuhin buku itu, ya, menjatuhkan buku terus pengen lihat bystander effect sekitarnya ini menolong atau tidak. Kalau makin banyak orang, makin banyak yang menolong atau tidak, lebih banyak yang menolong laki atau perempuan dan sebagainya. Tapi dia terinspirasi untuk melakukannya di Twitter, di media sosial, gitu ya. Dengan semangatnya mereka mengatakan saya mau melakukan penelitian tentang pelecehan rasial, gitu ya. Jadi seolah-olah nanti ada satu mahasiswa melecehkan mahasiswa yang lain, di mana itu adalah temannya si peneliti sendiri, gitu ya. Jadi pura-pura melecehkan, mengeluarkan kata-kata itu di Twitter. Apakah akan ada yang menolong dengan cara replay, retweet dan sebagainya di media sosial itu, gitu ya. Nah, memang sekilas menarik, teman-teman. Tapi barangkali ada aspek yang terlupa gitu ya. Kalau kita compare situasi antara offline dengan online mungkin berbeda gitu kan ya. Kalau yang offline
di kamera ini seperti yang di kiri ini, video yang ditampilkan, ada yang jatuhin buku, terus sekitarnya reaksinya seperti apa. Mungkin kalau kita mau melakukan debriefing dan sebagainya terhadap partisipan yang lalu lalang, itu masih mungkin. Tapi mungkinkah itu dilakukan di penelitian yang melibatkan media sosial, di mana lalu lalang ya pengguna media sosial begitu masif. Kemudian juga Undang-Undang ITE, informasi dan transaksi elektronik. Bagaimana itu kalau misalnya ada yang melaporkan dan sebagainya gitu ya, tahu-tahu melecehkan suku tertentu, terus etnis yang dilecehkan itu kemudian merasa tersinggung atau ada trauma dan sebagainya, ya teman-teman ya. Jadi what if-nya ini di kalangan teman-teman kita, barangkali ada sebagian yang kurang bertanya mengenai what if, bagaimana jika begini, bagaimana jika begitu. Nah, itu satu hal yang saya kira penting gitu ya. Terus yang kedua, gejala yang kedua, saya sebagai mitra Bestari untuk sebuah artikel yang akan terbit di jurnal Frontiers, ya penulisnya mengatakan bahwa data penelitiannya tidak tersedia, gitu ya, tanpa menyediakan alasan yang jelas. Kenapa data penelitiannya tidak tersedia? Sekarang eranya sains terbuka, eranya open science. Kita ingat kasus tahun 2020, ada 2 artikel di jurnal Lancet dan NEJM itu, artikel di jurnal bereputasi, terpaksa diretraksi karena kemudian ada auditor dari pihak eksternal sanksi mengenai data yang digunakan untuk mengambil kesimpulan dan meminta data itu, dan kemudian dikatakan, ya katakanlah ini rahasia perusahaan begitu ya. Akhirnya tidak bisa gitu ya, karena harus ada auditability di dalam penelitian. Untuk data-data yang bisa dibuka harus dibuka gitu ya. Prinsipnya adalah as open as possible dan as close as necessary. Mungkin ada data-data tertentu yang lebih sensitif, menyangkut keamanan negara dan sebagainya ya, tapi umumnya data yang bisa dibuka ya untuk menunjang apa yang tadi dikatakan Bu Nani, replikabilitas, reproducibility dari riset gitu ya. Itu perlu untuk dibuka. Belum banyak rupanya yang memahami hal ini. Untungnya untuk penulis yang tadi saya sebut akhirnya bersedia untuk membuka datanya, gitu ya. Kemudian yang ketiga, saya melihat di Twitter juga ada sebuah makalah mahasiswa judulnya Pentingnya RUU Praktik Psikologi, tapi ini tugas kuliah, dia menggunakan jasa berbayar. Rupanya sekarang sudah ada jasa berbayar menuliskan esai atau makalah untuk tugas kuliah, gitu ya, sekitar 35.000, 100.000 gitu ya. Itu nyata di Twitter itu dijajakan jasa tersebut, dan dijamin kalau dicek pakai Turnitin similarity check itu tidak akan kelihatan ada similarity gitu ya. Nah, ini tentu yang ketiga ini tidak kita bicarakan dalam kesempatan ini lebih etika praktis dalam hidup sehari-hari ya. Tapi yang kedua itu terkait dengan etika riset. Nah, jadi pokok perkaranya menurut saya untuk soal etika ini adalah jika kita mengubah sesuatu pada diri partisipan riset ya. Jadi asumsinya kalau partisipan riset itu mengikut penelitian kita, pasti dia mengalami perubahan ya melalui prosedur riset yang kita alami gitu ya, entah membaca vignette, cerita, mengikuti prosedur eksperimen, pasti ada perubahan. Bagus kalau perubahannya baik ya. Oh, akibat mengikut penelitian ini saya jadi bertambah makna hidup saya gitu ya, bagus. Tapi bagaimana kalau ada yang lebih buruk dan tidak bisa reverse? Nah, itu persoalannya ya. Apakah sebuah tindakan penelitian tertentu dapat dibenarkan gitu ya? Nah, seringkali etika itu soal balancing ini antara harm dan benefit begitu ya. Oh, ini justified nih, dapat dibenarkan, harmnya begini, benefitnya lebih besar. Nah, itu seringkali menjadi argumentasi peneliti. Memang di sini disebutkan bahwa benefit penelitian itu apa saja sih? Oh, menambah pengetahuan ilmiah, bermanfaat untuk kebijakan, untuk praktek, untuk social actor pada umumnya, gitu ya. Dengan menghabiskan sumber daya waktu, tenaga, biaya, ya, baik dari sisi partisipan maupun peneliti, gitu ya. Jadi yang dapat ditanyakan di sini adalah siapa nih yang bertanggung jawab atas perubahan pada diri partisipan selama mengikuti penelitian? Ya, apakah sebuah tindakan penelitian tertentu itu dapat dijustifikasi?
Nah, ini contoh praktik baik teman-teman dari sebuah artikel ilmiah, ya, judulnya To Grieve or Not to Grieve Online Interaction with Deceased Facebook Friend. Jadi soal kedukaan ya, berinteraksi dengan teman Facebook yang sudah meninggal ya. Mungkin kalau kita posting ya, orang yang sudah meninggal yang punya akun Facebook kan masih ada tuh ya akunnya. Ini penelitian tentang kalau kita replay, kita mention ya di Facebook kita gitu ya, soal kedukaan itu bagaimana ya efeknya. Nah, menarik di sini ada kalimat-kalimat gitu ya untuk menjustifikasi, membenarkan tindakan penelitian terhadap teman Facebook yang sudah meninggal dunia ini gitu ya. Misalnya dikatakan bahwa oh, kami sediakan kok counseling service kalau misalnya partisipan penelitian ini, kan topik kematian agak-agak gimana gitu ya, ke kejiwaan seseorang ya, tidak semua orang bisa toleran misalnya gitu ya. Oh, ini ada counseling service gitu ya kalau partisipannya distress gitu kan ya. Terus kami juga tidak mewajibkan jawaban ya untuk pertanyaan-pertanyaan tertentu, misalnya penyebab kematiannya dan sebagainya. Ini kelihatannya pakai perspektif terror management theory ya, soal mortality salience atau ingatan tentang kematian gitu ya. Kemudian selain upaya-upaya mitigatif yang dituliskan di dalam naskah publikasi riset itu, juga ada argumentasi gitu ya, bahwa penelitian ini sudah dicoba diminimalisasikan harm-nya. Ya, misalnya the researcher ya, penelitinya tidak berpartisipasi pada komunitas online di mana surveillingnya di post ya, untuk menghindari identifikasi partisipan misalnya gitu ya. Tidak ada koersi, tidak ada persuasi dan sebagainya. Nah, ini saya sajikan di depan teman-teman. Jadi ketika kita riset, ketika kita publish, ini yang seringkali kita lupa untuk mengelaborasikan ya. Bagaimana kita membenarkan tindakan penelitian kita, tentu ada argumentasi di situ, dan bagaimana kita menyiapkan mitigasi atas risiko-risiko yang mungkin terjadi. Jadi ethical clearance sebenarnya pada hakikatnya saya lihat lebih kepada pengelolaan risiko ya, dan strategi pengurangan risiko atau kerugian ya. Dan itu bisa dilakukan dengan berbagai cara, misalnya provide strong justification seperti yang tadi saya sampaikan gitu ya. Peneliti boleh punya pendapat yang kemudian nanti didialogkan dengan komite etik ya. Nanti saya akan jelaskan itu. Kemudian jelaskan bagaimana proses debriefingnya, pastikan bagaimana penggunaan deception atau penipuan atau pembohongan dalam eksperimen itu tidak akan merugikan ya, sampai dengan memperoleh approval dari komite etik lokal ya. Nah, sebelum saya lanjutkan ya, jadi ini etika sedang naik daun teman-teman ya. Istilah ini dikemukakan oleh Prof. Bertens ya tahun 1993 dalam bukunya berjudul Etika. Ini saya beli waktu sekolah ini ya, saya tertarik ya. Nah, beliau menjelaskan bahwa ada perkembangan etika terapan gitu ya, mulai dari perjuangan hak-hak warga negara atau civil rights ya. Kemudian muncul institut-institut yang membidangi soal etika, kurikulum makin kental nuansa etikanya, ada publikasi makin banyak, sampai dengan pemerintah negara-negara yang mulai menggunakan jasa-jasa ahli etika gitu. Jadi etika sedang naik daun itu sudah dikemukakan tahun 1993. Kemudian saya ulangi lagi, saya kutip kalimat Prof. Bertens, saya kebetulan menyunting 2 buku soal isu dan dilema dalam bioetika dan isu etik dalam penelitian bidang kesehatan gitu ya. Saya ulangi lagi tahun 2013 ya. Dan ini diulas juga oleh koran Tempo pada saat itu. Rupanya Tempo memandang penting pada waktu itu kedua buku ini untuk diulas. Wujud naik daun juga adalah terselenggaranya kursus-kursus etika. Saya sendiri mengikuti gitu ya, meskipun ini tentang bioethics gitu ya di Fakultas Kedokteran UNER. 5 hari Bapak Ibu, jadi ada ahli etika dari luar waktu itu datang, ada studi kasus, kita presentasi dan sebagainya gitu ya, dari yang diselenggarakan oleh UNESCO. Jadi etika sedang naik daun. Juga mulai banyak seminar-seminar terkait dengan isu etika dalam penelitian. Ini antara lain diselenggarakan oleh Win Alauddin Makassar pada waktu itu ya. Nah, saya kutip sedikit paparan saya pada waktu itu bahwa etika ini pengertian baik buruk dalam etika bukanlah semata-mata secara etiket gitu ya. Jadi meneliti itu tidak cukup soal
sopan santun, melakukan raport, pendekatan, membuat subjek merasa nyaman gitu ya. Bisa saja sebuah penelitian etiketnya baik, tetapi etikanya buruk. Misalnya menyembunyikan potensi kerugian gitu ya, informasi tentang potensi kerugian yang mungkin dialami oleh partisipan tidak dikomunikasikan. Tapi etiketnya senyum, ramah, itu bisa terjadi seperti itu. Kemudian saya juga mengutip ungkapan dari Profesor Magnis bahwa etika sebagai cabang filsafat itu menggonggong dan menggigit gitu ya. Jadi kalau ada teman-teman kita yang belajar etika itu bawelin penelitian kita, ada komite etik itu rusuh dalam tanda kutip gitu ya, meng-scrutinize ethical clearance kita, ya memang tugas etika sebagai cabang filsafat gitu ya. Nah, sayangnya riset-riset tentang etika ini setidaknya pada waktu dua buku tadi saya sunting tahun 2013 banyak sebenarnya riset-riset tentang etika ya, misalnya subjek penelitian online sekarang kan sedang marak ya, banyak isu etika, kemudian metode penelitiannya dia memunculkan suatu dimensi baru nih ya tentang pemahaman etika untuk riset online. Ya, sayangnya keywords-nya itu dalam artikel penelitian itu tidak memuat kata-kata kunci etika seperti research ethic, research informed consent, research justice. Jadi pesannya teman-teman, kalau ada teman-teman melakukan penelitian yang punya nuansa etika, please cantumkan keywords ya. Setelah abstrak itu ada keywords research ethics. Supaya apa? Supaya kalau seorang peneliti masuk database seperti Scopus, Google Scholar dan sebagainya, dia cukup cari keywords itu akan punya bahan yang cukup gitu ya. Artikel teman-teman akan teridentifikasi. Nah, kemudian saya juga menyampaikan bahwa etika ternyata bukanlah sebuah instruksi dan tidak ada hitam putih dalam etika. Yang terpenting adalah justru debat rasionalnya begitu ya. Kenapa? Karena ada yang namanya pluralisme etika gitu ya. Dengan perkembangan pemahaman kita melalui pendidikan doktoral, postdoktoral atau pengalaman hidup kita gitu ya. Mungkin kita membawa ethical stand tertentu ya. Misalnya dekonstruksi, postkolonialisme, feminisme, ada etikanya sendiri-sendiri begitu ya. Jangan sampai kalau kita sebagai reviewer etika karena kita tidak setuju dengan dekonstruksi lalu kita mereject gitu ya, atau kita paham tentang dekonstruksi tidak pro, kita reject apaan nih penelitiannya begitu ya. Nah, tapi itu rentan terjadi sebenarnya rejection oleh komite etik karena perbedaan ethical stand gitu ya. Nah, dan karena adanya pluralisme etika, maka memang lebih cepat menimbulkan tanya daripada jawaban gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan seputar etika kemudian akan lebih banyak begitu ya ketimbang jawaban yang tersedia. Dan oleh karena itu juga butuh yang namanya komite etik ya, sebuah kelompok gitu ya untuk menangani persoalan-persoalan tersebut. Dan yang penting adalah pertanggungjawaban sebenarnya. Saya menyebut bahwa pertanggungjawaban etis adalah kata kunci dalam sebuah ethical clearance. Gitu ya. Maka saya menyarankan kalau misalnya komite etik memeriksa sebuah ethical clearance dan ada yang kurang jelas atau kurang dapat dipahami, maka seyogianya itu dipanggil ya pengajunya dan kemudian berdialog gitu ya. Biarkan pengaju ini mempertanggungjawabkan terlebih dahulu secara etis argumentasinya. Nah, di sini ada dilema-dilema etis tentu saja yang dihadapi, dan saya kira pendidikan etika pertama-tama adalah bagaimana mengelola dilema etis ini, gitu ya. Saya ambil contoh di sini ada seorang psikiater, rupanya berdasarkan kasus kanker pasiennya, dia punya hipotesis bahwa kanker itu disumbang oleh psikodinamika pasiennya, gitu ya. Dan ketika dia menyadari itu, dia pikir bahwa pengetahuan yang dia peroleh ini, hipotesis dia ini, ya itu bermakna buat ilmu pengetahuan, gitu ya. Kemudian dia ingin publikasikan ini. Cuma masalahnya pasiennya sudah tidak bersama dengan dia, gitu ya. Pasiennya sudah tidak ditangani oleh dia. Nah, bagaimana ini, gitu ya. Nah, ada yang namanya retrospective clearance untuk menjembatani itu. Ya, bisa saja kemudian si psikiater menghubungi kembali si pasien gitu ya. Cuma persoalannya adalah
apakah dengan tindakan psikiater menghubungi kembali pasien untuk memperoleh retrospektif clearance itu akan merugikan atau tidak kemajuan kesehatan dari si pasien kanker tersebut, begitu ya. Dan apabila dilakukan publikasi tanpa kontak dan tanpa persetujuan pasien, bagaimana kita menjamin bahwa pasien tidak akan teridentifikasi, gitu ya, anonimitasnya terjamin. Nah, ini contoh-contoh dilema etika antara manfaat buat ilmu pengetahuan dengan apa yang terjadi di sisi individu atau partisipan, gitu ya, atau pasien. Nah, sekali lagi, gitu ya, bahwa sebenarnya etika itu bukan membangun sikap-sikap moral baru, melainkan membuat orang menjadi lebih kritis yang tidak begitu saja tunduk ya pada apa yang diajukan kepadanya. Ya. Oke. Nah, kami dengan teman-teman Ubaya ya, khususnya Anima, Jurnal Anima, kami tahun lalu tahun 2019 itu tempat bersama dipercaya oleh Cambridge Tech Brain untuk mengelola anjungan integritas akademik gitu ya. Sekarang sudah punya Ristek Brain namanya Anjani, teman-teman nanti silahkan dikunjungi. Dan salah satu efek samping dari kegiatan kami ngumpul-ngumpul itu, ngobrol-ngobrol dan sebagainya, kami melakukan semacam curation atau kurasi, mengumpulkan kasus-kasus pelanggaran etika dan berikut tarafnya serta bagaimana menanganinya, baik fabrikasi, falsifikasi, plagiarisme, konflik kepentingan dan sebagainya, itu kami online-kan di link ini. Jadi nanti di materi yang akan dibagikan oleh panitia, itu nanti tinggal diklik saja linknya. Kemudian saya akan masuk ke panorama clearance etik penelitian, teman-teman ya. Ini contoh simpel atau sederhana dari jurusan antropologi di Colby College, gitu ya. Ada beberapa pertanyaan dasar seperti prosedur pengumpulan data, gitu ya. Kemudian apakah bekerja dengan populasi khusus, ya, anak-anak, narapidana dan sebagainya. Kemudian apakah dalam prosedur penelitian ada sesuatu yang kurang normal, ya, bagi kehidupan sehari-hari. Kemudian bagaimana potensinya, ya, apakah bisa membuat partisipan penelitian itu upset, injured dan sebagainya. Nah, jadi di dalam ethical clearance, formulir ethical clearance yang sederhana ini ada data-data dasar seperti ini. Kemudian kita hendaknya men-state ya tujuan atau niat penelitian kita, rumusan masalahnya seperti apa yang ingin dipelajari, begitu ya, tujuannya seperti apa, sampai dengan hal-hal yang administratif, teman-teman. Ya, jadi administrasi itu penting nih di dalam ethical clearance ini ya. Skripnya seperti apa, detailnya ya, inform consent script, debriefing script ya, surveinya dan sebagainya ya. Apakah oral konsennya itu secara tertulis, written ataukah secara oral, dan apa justifikasinya, begitu ya. Kemudian bagaimana metode pemilihan subjeknya. Nah, ini ada satu contoh teman-teman yang menarik dari Colby College ini tentang kenapa dia menggunakan bukan written consent ya, yang sign gitu ya, tapi oral consent gitu ya. Peneliti ini mengatakan saya menggunakan penelitian etnografis gitu ya, satu jenis dari penelitian kualitatif di mana asumsinya adalah partisipan itu adalah expertnya gitu ya. Dia bilang kalau saya berikan inform consent tertulis, sodorin, tanda tangan, ya itu bisa membuat saya jadi expertnya, bukan partisipannya. Dia berargumentasi seperti itu gitu ya. Sehingga dia mengatakan justru kalau memberikan secara written itu akan merugikan proses penelitian ini gitu ya. Dan partisipan tidak bisa menunjukkan jati dirinya dengan baik karena diposisikan sebagai objek atau subjek penelitian gitu ya. Nah, ini contoh dari Colby College dan bisa merusak kepercayaan katanya. Tends to undermine the mutual trust si informed consent ini yang diberikan secara tertulis ini. Walau demikian dia juga menyatakan bahwa dia juga akan membuat partisipan bagaimana caranya ya melalui interaksinya dengan partisipan, bahwa partisipan boleh kok mundur dari penelitian itu kapanpun gitu ya, tapi tidak harus melalui selembar kertas itu kira-kira yang ingin disampaikan oleh si peneliti ini gitu ya. Kemudian di dalam informed consent ini ethical clearance ini juga dimuat tentang apakah memuat deception gitu ya, kemudian interview protokol dan sebagainya gitu ya. Kemudian yang tadi itu yang saya sampaikan. Kalau ada risikonya seberapa besar
kalau ada potensi manfaat seberapa besar. Silahkan di-argue di dalam ethical clearance ini, gitu ya. Kemudian ada juga kalau datanya disimpan, sekarang kan zamannya cloud ya, Google Cloud apa dan sebagainya. Bagaimana kita memastikan safety-nya ya? Dengan peretasan kemarin data BPJS dan sebagainya, ngeri-ngeri juga kita ya, ngeri-ngeri sedap dengan security, privacy dari penyimpanan data ini ya, secara teknis. Oke. Itu kemudian jika ada pihak lain yang terlibat dalam pengumpulan data ya, outside agency ya, bagaimana prosedurnya gitu ya, dan sebagainya. Kemudian ethical clearance itu akan menurun dalam informed consent gitu ya. Partisipannya akan menyadari dia akan punya risiko apa, dia akan punya manfaat apa, penelitian yang akan dia jalani, durasinya berapa lama, apakah ada risiko kelelahan dan sebagainya. Jadi menurun gitu ya, termasuk kalau akan direcord, akan difoto gitu ya. Ini salah satu contoh saja teman-teman ya. Jadi tadi juga bisa disampaikan oleh Bu Nani beberapa prinsip-prinsip etis ya, kira-kira 4 inilah gitu ya. Justice, respect for autonomy, non-maleficence, beneficence gitu ya. Dan ini bisa saling berkompetisi ya, competing value namanya begitu ya. Ya satu sisi misalnya, iya sih kalau dari sisi justice kurang adil, tapi dari sisi manfaat akan lebih besar misalnya. Nah itu kan area untuk berdebatnya di situ begitu ya. Jadi ethical decision memastikan ya bahwa everyone ya, kalau tidak everyone, most of the people's best interests are protected gitu ya. Kalau ada keraguan sebaiknya kita berkonsultasi dengan komite etik atau jangan dilakukan gitu. Ini paparan tentang integritas akademik juga pernah kami lakukan. Yang menarik adalah kementerian menggunakan kalimat seperti ini. Dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas publikasi ilmiah yang beretika dan berintegritas. Jadi kementerian juga memiliki kesadaran bahwa etika itu berkontribusi terhadap kualitas riset dan publikasi gitu. Jadi kesadaran itu sudah muncul ya. Kalau teman-teman nanti sempat masuk ke website Anjani, itu sudah ada itu beberapa ragam ya pelanggaran integritas akademik yang umum gitu ya. Yang terkenal tentu saja plagiarisme gitu ya. Tapi juga ada soal-soal yang lain termasuk konflik kepentingan ya, itu juga perlu di-clearkan juga di dalam sebuah ethical clearance gitu ya. Kalau riset kita didanai, disponsori oleh pihak tertentu, bagaimana kita memastikan bahwa bukan penelitian pesanan ya dari sebuah perusahaan atau LSM. Tetapi tentu saja etika melampaui, bukan sekedar soal plagiarisme gitu ya. Meskipun dia yang menonjol ya sampai melibatkan rektor ini dan itu begitu ya, lembaga ini dan lembaga itu gitu ya. Dan ada salah satu solusi sebenarnya ya di samping ethical clearance itu yang disebut sebagai preregistrasi. Nah, saya akan jelaskan kenapa preregistrasi itu perlu. Sebenarnya teman-teman ada hal yang halus-halus di dalam penelitian yang sebenarnya tidak sejalan dengan integritas. Sebagai contoh, tadinya kita menghipotesiskan sebuah penelitian bahwa A memprediksikan B. Tapi setelah kita analisis secara statistik, ternyata P-value-nya lebih besar dari 0,05 atau tidak signifikan secara statistik. Terus pada umumnya jurnal-jurnal itu kita punya persepsi, wah kalau tidak signifikan secara statistik tidak publishable ini begitu ya. Terus kita mencoba-coba membalik, bagaimana kalau B memprediksikan A? Saya kan bisa saja di SPSS atau di JASP itu dibalik begitu ya, yang satu prediktor, yang satu kriterion dibalik posisinya, oh signifikan, oh ya sudah kalau gitu hipotesisnya diubah. Jadi ini ada sebuah ketidakjujuran secara longitudinal ya dalam rentang waktu itu, dan ini sebenarnya halus teman-teman gitu ya, tidak terdeteksi dari sekedar isu similarity check, plagiarism dan sebagainya. Nah solusinya adalah praregistrasi sebenarnya gitu ya. Jadi kalau ethical clearance bicara soal asesmen risikonya, kalau praregistrasi bicara soal mendaftarkan detail research plan ya, termasuk hipotesis ya, sebelum riset dilakukan ke sebuah public repository ya, seperti misalnya Open Science Framework. Dan nanti naskah preregistrasi itu pada saat kita akan publikasi, ngirim ke jurnal-jurnal yang baik sekarang sudah meminta mana
praregistrasimu. Karena praregistrasi ada tanggalnya, ada date stamp-nya. Kita nggak bisa lagi memutarbalikkan hipotesis, ya, yang A jadi B, B jadi A, yang IV jadi mediator, yang mediator jadi moderator, dan sebagainya. Tapi kan itu yang terjadi di dalam tesis, disertasi, dalam proses bimbingan, dan sebagainya, gitu ya. Nah, praregistrasi akan mencegah hal-hal seperti itu, gitu ya. Ethical clearance sebenarnya somehow adalah praregistrasi juga, tetapi ke komite etik untuk diperiksa risikonya. Tetapi praregistrasi lebih kepada untuk proses penelaahan oleh reviewer calon tempat publikasi. Ada contoh yang baik, contoh praktik baik, nanti linknya tinggal diklik. Dua-duanya disertakan di sini. Dia katakan saya mengikuti prosedur etik dari mana ini, British Psychological Guideline, ya, BPS Guideline. Tapi di sisi lain dia juga mengatakan ini riset saya sudah dipreregistrasi. Dan dia bagus ya, di dalam naskah ini ada linknya, repositorinya, HTTPS-nya, ya, repository publiknya tersedia, jadi nggak bisa manipulatif ini ya. Kemudian kalau ada adjustment di dalam praregistrasi itu, ada penyimpangan ya dalam praregistrasi itu. Lagi-lagi ini soal justifikasi ya. Bagaimana Anda argue bahwa justifikasi Anda itu tepat gitu ya. Nah, di sini ada satu footnote sendiri, dia menceritakan soal adjustment terhadap praregistrasi yang sudah dia lakukan. Nah, kemudian saya akan bicara soal bad science gitu ya. Jadi etika juga menyumbang terhadap bad science sebenarnya. Istilah bad psychology juga sudah lama terdengar gitu ya. Salah satu pengertian bad psychology di sini katanya adalah jika psikologi itu hanya dapat menjelaskan tapi tidak mampu memprediksi. Itu ungkapan salah seorang ahli. Tapi bukan itu yang ingin saya bahas dalam hal ini, tetapi lebih kepada apa sih sebenarnya bad science gitu ya. Dan tadi Bu Nani sudah bicara soal pseudoscience, tapi bad science agak berbeda. Bad science ini bicara soal science ya yang metodologinya lemah, kira-kira begitu ya. Metodologinya tidak begitu ketat, tidak rigor ya, flawed ya, itu istilah-istilah yang sering digunakan, tapi punya potensi untuk pengembangan ya, potential for improvement. Ya, ada error, ada bias, tadi Bu Nani sudah katakan peneliti kan juga punya bias, punya persepsi dan sebagainya. Bagaimana menjamin bahwa error biasnya itu tidak mempengaruhi interpretasi terhadap hasil penelitian gitu ya. Nah, ini contoh gitu ya. Jadi teman-teman, penelitian bad science ini bisa juga berawal dari intensi yang baik ya, tetapi kemudian entah karena pengetahuan, literasi, insentif mungkin gitu ya, dana hibah berapa sih, hibah dikti gitu ya, kemudian hibah internal, hibah eksternal ya, kadang-kadang itu berimplikasi pada kita nggak sampai pada the highest ideal about research methodology begitu ya, suka ada trade off di sana atas biaya, tenaga, waktu yang dikeluarkan gitu ya. Apalagi bad science misalnya ada yang mengatakan sekarang udah nggak zamannya pakai statistical p-value yang 0,05 itu ya, udahlah jurnal janganlah pakai itu p-value gitu ya. Nah, kalau misalnya asumsi itu betul, maka yang menggunakan p-value itu masuknya ke dalam bad science, tapi dia bukan pseudoscience, dia hanya metodologinya itu flawed gitu ya, lemah. Dan ada pembicara mengatakan bahwa bad science itu prevalence ya, ada di mana-mana, tidak tergantung pada kredensial prestisius seseorang, keprestisiusan jurnal dan sebagainya, tidak ada korelasi di situ. Jurnal-jurnal top pun bisa memuat bad science gitu ya. Karena apa? Ya tadi karena ada trade off dan sebagainya gitu ya. Nah, tadi pseudoscience tadi sudah dibahas oleh Bu Nani gitu ya. Bahwa menyampaikan 2 menit lagi. Ya, bisa saja berinteraksi dengan konteks ya. Nah, yang ingin saya katakan dengan bad science dalam hal komite etik adalah komite etik umumnya tidak dapat mereject sebuah ethical clearance ya atau sebuah ajuan atau usulan penelitian semata-mata karena bad science-nya itu gitu ya. Tetapi kalau ada risiko yang nyata untuk manusia, maka komite etik bisa melakukan penolakan gitu ya. Nah, di sini ada contoh, sayangnya waktunya tinggal sedikit gitu ya. Jadi derajat bad science juga perlu diperhatikan ya.
Di samping itu juga kenyataannya sekarang riset psikologi, komite etiknya dari bidang lain, misalnya engineering, kode dari kesehatan dan sebagainya bisa kan, kenyataannya saat ini seperti itu karena masih banyak komite etik yang misterius menurut saya ya, kalau menurut pengamatan saya, siapa ketuanya, siapa anggotanya, bagaimana cara kerjanya dan sebagainya, misterius gitu. Kemudian menarik biaya pula. Nah ini juga satu persoalan ya di dalam komite etik ini sendiri gitu ya. Karena komite etik tidak selalu dari orang-orang dari sejawat sebidang, ya, dia seringkali juga komitenya mungkin tidak familiar dengan proposal risetnya, gitu ya. Sehingga apa? Sehingga yang sangat menonjol aja, ya, merugikan manusia atau tidak. Kalau merugikan ditolak, kalau tidak sepanjang tidak merugikan manusia ya sudah nggak apa-apa. Mungkin metodologinya lemah, mestinya pakai survei nih, nggak harus pakai eksperimen. Mestinya pakai eksperimen, jangan pakai survei, kan bisa seperti itu. Tapi ethical committee umumnya tidak mengomentari metodologi penelitian berlandaskan kesadaran bahwa tidak selalu dia familiar dengan riset metodologinya. Nah, bagusnya adalah usulan saya, kalau dua-duanya bisa tercakup, itu akan sangat bagus sekali, teman-teman ya. Kalau misalnya di antara kita ingin membentuk sebuah komite etik atau mendirikan komite etik, ya kalau bisa dari metodologinya kita ada anggotanya yang bisa paham, dari sisi pemahaman risiko terhadap manusianya juga kita paham, gitu ya. Itu kemudian ini saya teruskan ya. Jadi terakhir ya, dari hati nurani ke komite etik, gitu ya. Jadi memang riset-riset sosial humaniora ada banyak inovasi, teori ya, kemudian kerjasama dengan bidang lain, industri kreatif dan sebagainya ya, sehingga yang tadinya etika itu persoalan conscience, soal hati nurani seseorang, tidak bisa kita mengandalkan hati nurani orang per orang sekarang, gitu ya. Hati nurani ini perlu dilembagakan, istilah saya, di dalam sebuah komite etik, gitu ya. Nah, dorongannya adalah ini, adanya perubahan regulasi di dalam perlindungan data, kebutuhan akan jurnal, ya, kemudian ada komite etik khusus, ya, di mana proyek penelitian ditinjau oleh rekan dari disiplin yang sama, ya, dialog antara peneliti dengan komite etik, mungkin yang jarang terjadi ya, dialog antara peneliti dan komite etik, gitu ya. Kita taunya setor, terus terima keputusan dari komite etik, gitu ya. Yang perlu digiatkan justru adalah dialog sebenarnya. Kemudian termasuk jika ada kolaborasi interdisiplin, ya. Dan ada yang namanya low or negligible risk, gitu ya. Nanti bisa dibaca sendiri apa yang termasuk dalam low and negligible risk yang tidak memerlukan ethical clearance, gitu ya. Tapi tentu saja penulisnya atau penelitinya perlu berargumentasi di dalam naskahnya. Jadi menurut saya komite etik itu hanya salah satu penjaga gawang saja, ya. Yang pertama tentu hati nurani si peneliti. Yang kedua ada komite etik. Tapi yang ketiga adalah calon tempat publikasinya ini. Reviewer, editor itu sebenarnya juga semacam berfungsi sebagai komite etik. Kalau misalnya penulis mengatakan resiko penelitian saya LNR, low and negligible risk, tapi kita sebagai reviewer baca ini mana mungkin LNR, gitu kan? Kita ajak dialog, ajak mempertanggungjawabkan, betul nggak? Kalau enggak ya kita jangan terima, gitu ya, artikel tersebut. Oke, ini nanti bisa dibaca di dalam materi. Kemudian ada model-model komite etik yang diakreditasi, gitu ya. Nanti bisa dilihat juga linknya. Bahkan ada peraturan nih khusus ya dari mana nih, Permenkes ya 42 2018. Yang ingin saya garis bawahi adalah anggota komite etik di sini syaratnya adalah memiliki pengetahuan dan pengalaman bekerja di bidang etik, mengikuti pelatihan etik, gitu ya. Jadi ini kualifikasi yang penting saya kira. Jangan sampai muncul komite-komite etik misterius, gitu ya. Nah, ini salah satu yang baik, anggota dan ketuanya jelas di website ya, di FKUI misalnya. Kemudian di APA sendiri, cara kerja komite etik dan anggotanya, kualifikasinya, misalnya dia katakan, APA katakan harus ada orang awam yang bisa memberikan perspektif yang tidak harus scientific, gitu ya, non-scientific. Terus harus ada representasi dari komunitas yang diteliti, misalnya, gitu ya. Nah, komposisi komite etik ini kemudian akan menjadi penting. Tentu ada beberapa isu praktis ya, bagaimana kejernihan komite etik, apakah rapat komite etik itu open access, dan sebagainya. Nah,
Terakhir sekali nih Mas Edwin dan teman-teman ya, soal etika riset soshum dan berbeda dengan biomedis. Ini penting saya kemukakan karena formulir kita kebanyakan terinspirasi dari bidang biomedis. Sementara kita punya kekasan ya riset-riset soshum atau humaniora ini ya, mulai dari risiko yang bersifat non fisik ya, kemudian ada subjek penelitian dan metodologi yang unik gitu ya. Tadi sudah dikatakan oleh Bu Nani, kalau dalam soshum itu baik peneliti maupun yang diteliti itu sama-sama orang yang mengetahui ya situasinya dan sama-sama membentuk pengetahuan. Dia tidak pasif ya, bukan subjek yang pasif, punya persepsi, punya interpretasi, bukan sekedar tempat eksperimen gitu ya. Itu kekasan dalam soshum. Kemudian juga yang menarik juga dari soshum itu adalah bisa saja peneliti terlibat dalam sebuah perjuangan politik, bukan hanya memposisikan diri sebagai akademisi yang netral. Yang saya maksud bukan politik, tidak harus politik praktis, tetapi bagaimana memperjuangkan kesejahteraan masyarakat. Itulah pengertian politik menurut Romo Mangun yang saya baca gitu ya. Nah, itu kan peneliti soshum itu kan sering membahas seperti itu. Seperti misalnya terakhir ada soal tes wawasan kebangsaan, TWK dari KPK. Mungkin saja ada peneliti-peneliti yang ingin mengkaji itu gitu kan, validitas, reliabilitas, apakah tes disalahgunakan dan sebagainya ya. Nah, bagaimana komite etik bisa fair ya dalam men-treat ajuan-ajuan proposal penelitian seperti ini, termasuk ragamnya school of thoughts atau mazhab atau aliran di dalam psikologi atau ilmu sosial pada umumnya gitu ya. Nah, dari sebuah jurnal saya ambil misalnya dikatakan submit ke kami jurnal yang menentang opresi, memberdayakan si lemah dan sebagainya. Saya baca ini jarang juga nih ada jurnal kayak begini. Namanya Jurnal Studi Kultural gitu ya. Oke, saya kira itu saja teman-teman, tinggal sedikit sebenarnya tapi karena waktunya sudah habis. Akhirnya saya tutup bahwa kalau pertanyaannya untuk apa dan oleh siapa, mungkin tadi beberapa hal secara teknis sudah saya sampaikan. Intinya adalah komite etik itu akan memuat hal-hal seperti standar praktek riset untuk psikologi, kemudian tanggung jawab terhadap individu, komunitas yang secara langsung berpartisipasi maupun dampak sosial yang lebih luas. Dan pesannya adalah kita memperagakan prinsip 4R dalam penelitian indigenous ya, dalam sebuah riset itu relevance, responsibility, respect, and reciprocity. Ya, acknowledgement untuk teman kami Dr. Ide Bagus Putra dari Universitas Surabaya. Ini istilahnya partner in crime saya nih kalau untuk diskusi-diskusi soal etika, ethical clearance dan sebagainya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Juneman, Mas Jun. Untuk materi yang diberikan, saya agak deg-degan nih, di akhir-akhir udah dikasih tentang tes wawasan kebangsaan. Nanti pertanyaannya langsung meledak ini, gitu ya, banyak. Oke, ya sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Kita punya waktu 30 menit. Setidaknya di tangan saya sudah ada 8 pertanyaan. Nah, saya akan mulai dari 2 pertanyaan dulu, satu untuk Bu Nani, satu untuk Pak Jun, kemudian nanti akan beralih ke 1 pertanyaan yang mungkin bisa disampaikan secara lisan, secara langsung. Ini omong-omong saya izin webcam saya tiba-tiba memutuskan untuk tidak mau beroperasi, jadi hitam semua nih di layar saya ya. Oke, nah pertanyaan yang pertama datang dari Bapak Niko yang diajukan kepada Bu Nani begitu ya. Nah, Bapak Niko bertanya tentang saat ini ada tren tentang penelitian yang menggunakan big data sebagai data primer. Nah, bagaimanakah tinjauan etisnya, tinjauan etikanya untuk penelitian yang menggunakan big data sebagai data primer? Kemudian pertanyaan yang berikutnya juga dari Pak Niko adalah berkaitan dengan replikasi penelitian kualitatif. Nah, ketika katakanlah ada partisipan yang sama, subjek penelitian yang sama, tapi ketika direplikasi oleh peneliti yang berbeda, nah peneliti sebagai tools-nya itu kan kadang memiliki ekspresi, persepsi, atau bias yang berbeda pula. Nah, apakah secara replikasi itu dapat ditinjau atau dilakukan? Nah, bagaimana juga dari tinjauan etiknya? Kemudian untuk Pak Junman ada pertanyaan dari Mas Diki. Apa kabar Mas Diki?
Nah, Mas Diki menanyakan tentang pemberian reward, gitu ya. Nah, beliau pernah mendapatkan pengalaman ingin mengajukan ethical clearance dan ingin memberikan reward kepada peserta. Nah, namun ethics committee-nya tuh minta bahwa reward-nya harus diberikan merata dengan alasan fairness dan tidak boleh berupa undian. Gitu. Nah, bagaimana pandangan Junuman tentang aspek fairness dan implementasi undian dalam proses pemberian reward? Saya kira dua itu dulu, nanti kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bu Nani mau bisa duluan? Bu Nani? Untuk pertanyaan pertama yang menyangkut big data, saya jujur saja saya tidak bisa menjawab pertanyaan itu karena saya sendiri sedang mempelajari dengan mengikuti diskusi-diskusi dan literatur yang terkait dengan itu. Jadi dan ini adalah sikap etis saya. Kalau saya tidak tahu, ya saya akan jawab tidak tahu itu. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, tadi suara Anda putus-putus, Edwin, bisa diulang sekali lagi? Ya, Bu Nani, pertanyaan dari Paniko adalah berkaitan dengan replikasi penelitian kualitatif. Kan tadi Bu Nani bercerita bahwa peneliti sendiri itu bisa memiliki bias-bias pribadi, bisa memiliki subjektivitas pribadi. Nah, ketika replikasi itu secara kualitatif, apakah itu bisa dilakukan? Nah, ketika kemudian penelitian dipublikasikan, kemudian apakah ada ethical significance-nya di sana? Begitu, Bu Nani. Penelitian kualitatif yang direplikasi. Iya. Ya, berarti kan di dalam hal ini respondennya beda ya. Pertanyaannya sama. Ya. Atau bagaimana? Bisa jadi responden yang sama, tapi penelitinya kan berbeda. Nah, kemudian peneliti yang berbeda memiliki lensa yang berbeda, memiliki pandangan yang berbeda. Oke. Kalau di dalam hal ini respondennya sama, penelitinya berbeda, maka dalam hal ini saya membayangkan gini, praktis saja. Tentunya kalau seorang ingin meneliti, peneliti tersebut diharapkan akan membaca jurnal-jurnal penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan topik itu. Jadi di dalam hal ini ketika dia menemukan topik yang sama, maka dalam hal ini dia perlu mempertimbangkan untuk apa dia ingin menelitinya kembali. Gitu. Itu selalu dilakukan kan kalau kita melakukan penelitian. Apa kelemahan penelitian yang lalu? Apa bedanya dengan penelitian yang kita lakukan? Itu dari pihak kita sendiri dan tujuannya apa. Yang kedua, di dalam hal ini, kalau respondennya sama, tentu di dalam hal ini kita bertanya dahulu secara etis, apakah dia bersedia untuk ditanyakan, diwawancarai kembali. Dan di dalam hal ini rentang waktu antara penelitian yang sudah pernah dilakukan dengan topik itu dengan yang akan dilakukan sekarang. Itu. Kembali lagi di dalam hal ini tujuannya apa? Untuk melakukan replikasi itu secara kualitatif. Apalagi kalau di dalam hal ini respondennya mungkin dalam jumlah sedikit ya, 2-3 orang atau apa. Nah itu tentu saja kembali lagi untuk apa ini, manfaatnya apa? Kembali lagi pertanyaan dasarnya adalah itu. Nah kalau di dalam hal ini penelitinya 1 orang, tetapi dia melakukan penelitian itu pada beberapa orang, ya tentu saja di dalam ini kembali lagi ethical clearance itu, informed consent yang perlu. Dan apakah di dalam hal ini kembali lagi tujuannya itu apa? Apakah dia ingin melihat adanya kesamaan? Dan tentu saja di atas kesamaan itu ada perbedaan apa yang terjadi itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan dasar itulah yang di dalam hal ini perlu dimantapkan dulu pada pihak peneliti itu.
Ya. Itu sih kalau menurut saya. Oke. Ya, terima kasih Bu. Kita diingatkan kembali ya, tadi di slide-nya Bu Nani juga ada ya tentang penelitian itu untuk apa, curiosity, inquisitive kah, Ya, gitu ya. ya. Juga mengingat kembali dampaknya ya ketika responden harus ditanya kembali begitu melalui penelitian verifikasi. Ya, sekarang kita melangkah ke pertanyaan untuk Pak Junman. Silakan Pak Junman. Ya, Mas Edwin, sebelum saya menjawab untuk saya, bolehkah saya sharing soal big data tadi? Monggo, silakan. Iya. Jadi kebetulan ini termasuk dalam slide yang belum saya bicarakan. Ada satu slide sebenarnya. Jadi memang kita tahu bahwa dengan perkembangan internet itu kemudian penelitian-penelitian yang memanfaatkan big data itu makin banyak gitu ya. Nah, ada beberapa pedoman yang penting untuk diperhatikan atau prinsip lah ya, prinsip-prinsip penting bahwa data itu bukan sekedar angka atau statistik, tetapi itu adalah real people gitu ya. Ada orangnya gitu ya. Meskipun ada fake account dan sebagainya kita tahu, tapi di balik angka itu ada orangnya. Itu yang perlu diperhatikan. Ketika kita melakukan analisis sentimen politik misalnya ya, dengan melihat data dari sosial media, itu kan juga bisa gitu ya, misalnya statusnya, postingannya dan sebagainya. Tetapi apakah data yang tampaknya terbuka, tersedia atau publicly available itu juga open for use, itu juga sebuah isu gitu ya, dalam arti apakah memang sih saya public posting di sebuah forum yang terbuka, tetapi apakah yang posting atau posternya juga menganggap itu bebas digunakan orang untuk penelitiannya, itu juga masih menjadi sebuah perdebatan. Belum lagi data-data sosial media yang tercerai-berai. Ya, misalnya saya punya cukup banyak sosial media baik yang akademik maupun yang non akademik gitu ya. Yang kalau dikombinasi-kombinasi itu mungkin orang bisa mengidentifikasi sampai ke keseharian saya dan sebagainya gitu ya, karakteristik, sifat dan sebagainya. Ya, itu yang disebut sebagai mosaic effect, di mana mesin dimungkinkan untuk mengkombinasikan di sini large amount of data dari sumber-sumber yang berbeda gitu ya. Memang kalau hanya dari sosial media tertentu mungkin tidak teridentifikasi, privacy-nya, confidentiality-nya mungkin lebih terjaga, tapi ketika dikombinasikan dari berbagai sumber, apalagi sumber-sumber gelap juga bisa dikombinasikan gitu ya, data KTP bocor lah atau apa gitu ya, itu akan punya kerentanan tersendiri buat partisipan penelitian. Saya kira itu sih yang perlu untuk dipertimbangkan gitu ya, dan saya kira studi-studi tentang ini itu masih bergerak terus gitu ya. Apakah komite etik yang seperti apa, misalnya nanti kalau riset seperti yang dilakukan mahasiswa saya, yang ingin dilakukan mahasiswa saya itu siapa yang otoritatif ya, untuk wilayah online ini gitu ya. Karena ada otoritas undang-undang ITE dan sebagainya, apakah komite etik bisa masuk juga di sana gitu ya. Kalau untuk lingkup yang terbatas di kampus sendiri dan sebagainya mungkin itu lebih terkontrol atau terkendali. Saya kira itu jawaban soal untuk big data ya, big data analisis. Ada beberapa pertimbangan di sini, nanti juga bisa dilihat di slide ini gitu ya, berikut linknya. Kemudian soal reward gitu ya. Memang ini umumnya reward ini kan untuk memancing partisipasi ya, khususnya untuk riset yang istilahnya response rate-nya rendah begitu ya. Memang patokannya sebenarnya bukan soal dibagi rata atau tidak sih, tetapi soal dua hal barangkali gitu ya. Apakah besarannya itu bisa mempengaruhi arah partisipasi penelitian gitu ya, atau sering disebut bahwa large inducement atau reward yang terlalu besar begitu ya, itu mungkin bisa mempengaruhi jadi partisipannya mau mengisi sesuai dengan arah yang diterka oleh dia tentang maksud dari penelitian ini untuk menyenangkan si penelitinya, katakanlah seperti itu ya. Nah, itu tentu tidak etis gitu ya, large inducement itu. Jadi
sepanjang menurut saya sepanjang dalam batas yang wajar ya, dan tidak mempengaruhi orang mau berpartisipasi atau tidak begitu ya, mau diundi mau tidak diundi itu, mau dibagi rata itu saya kira tidak ada problem ya. Yang sebatas saya ketahui seperti itu. Mungkin Bu Nani atau yang lain ingin. Oke, terima kasih Pak Juneman untuk bahasanya tentang big data, kemudian juga tentang bisa jadi ada sampling bias atau response bias gitu ya, ketika justru pemberian hadiahnya atau rewardnya terlalu besar. Yeah. Bisa juga, setahu saya juga bisa jadi justifikasi argumentasi ke ethical committee-nya juga bisa dilakukan dengan mengacu pada penelitian serupa di penelitian terdahulu. Ya. Yeah. Oke, sekarang saya akan memberikan kesempatan untuk satu penanya secara lisan. Kalau ada silakan raise hand. Saya akan mencoba memantau apakah ada yang mau bertanya secara lisan. Silakan Bapak Ibu. Kalau tidak ada, kita bisa lanjut juga ke pertanyaan. Permisi, Mas. Monggo, silakan Bu. Iya, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, terutama ke Pak Juneman terkait dengan reward tadi. Kan kebetulan saya saat ini sedang mengerjakan skripsi dan mendapatkan narasumber lebih dari yang saya patokan. Jadi kan saya penelitiannya hanya butuh 3, terus sementara saya butuh 6. Nah, di dalam informed consent saya sudah menuliskan bahwa setiap partisipan itu mendapatkan reward sejumlah sekian. Nah, apakah nanti misalnya nih ada dari 6 itu saya cuma mengambil 3 dan sisanya 3 lagi tidak digunakan datanya, apakah data yang tidak digunakan itu narasumbernya tetap diberikan reward atau tidak, Pak? Soalnya kemarin itu karena bersamaan mereka ngechat saya, jadi ya udah saya kasih inform consent-nya barengan, ternyata saya nggak menghitung bahwa ternyata udah ada 6 orang gitu yang bersedia menjadi narasumber saya untuk penelitian saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Anis untuk pertanyaannya. Mungkin saya juga akan melakukan sintesis pertanyaan karena ada pertanyaan serupa dari Ibu Bulan begitu ya. Dia bertanya bagaimana ya ketika implementasi di lapangan itu kemudian berbeda dengan ethical clearance yang sudah disepakati gitu ya. Nah, jadi mungkin Pak Juneman dan Bu Nani bisa menjawab secara praktis bagi Bu Anis bagaimana, kemudian bagaimana ketika ada implementasi yang berbeda dengan ethical clearance-nya. Silakan Pak Juneman yang pertama mungkin. Ya, saya kira apa yang tertulis di dalam kuesioner Anda, gitu kan, Anda kan menulis akan memberikan reward begitu ya di dalam cover letter dari kuesioner Anda. Itu kan semacam janji ya, semacam janji bahwa berkat tenaga dan tenaga dan waktu yang Anda habiskan, seolah-olah kan Anda ingin katakan itu ya, dengan tenaga dan waktu yang Anda habiskan, ini saya ada sedikit reward begitu ya. Nah, jadi saya kira ya etisnya tetap diberikan begitu ya, meskipun yang 3 lagi tidak digunakan datanya. Saya kira itu jawaban singkat saya. Terima kasih. Kemudian saya boleh menjawab juga soal sedikit ya, mungkin nanti ada juga dari Bu Nani soal penyimpangan ya, implementasi ya, penyimpangan di lapangan. Ya, di salah satu slide saya yang belum saya bicarakan itu juga saya membicarakan soal ethics as a process gitu, ethics as process gitu ya. Artinya adalah mungkin selama ini pemahaman kita tentang ethical clearance adalah satu kali di depan terus berlaku selamanya sampai penelitian itu selesai gitu ya. Menurut paradigma yang ethics as process tadi, sebenarnya ketika kita memperoleh kita mengajukan ethical clearance dan kemudian disetujui, dan kita kemudian dalam pelaksanaan di lapangan mengalami dinamika atau situasi yang berkembang gitu ya, yang tadinya tidak tercover di dalam ethical clearance kita yang awal gitu ya. Saya kira
itu perlu diajukan lagi gitu ya. Jadi melakukan revise ethical clearance dan komite etik harus secepat mungkin. Ini kan persoalannya kalau yang saya dengar di Indonesia ini banyak kan adalah nunggu clearance itu bisa sampai 6 bulan, 3 bulan ya. Ini satu panggilan sebenarnya untuk lebih banyak lagi ethical committee yang berdiri ya, tentu dengan kualifikasi tadi yang saya paparkan, dan yang kedua adalah garansi waktu kerja yang lebih cepat. Saya kira itu penting sekali ya untuk mengimbangi paradigma ethics as a process ini. Saya kira itu pendapat saya. Silahkan Ibu Nani. Ya, saya rasa jawaban saya tidak jauh-jauh amat dari Anda, Junoman. Dalam arti kata, saya selalu menekankan bahwa etika itu adalah bagaimana kita memperlakukan orang lain. Dalam hal ini subjek partisipan penelitian kita. Dan itu berlaku mulai dari ketika kita membuat proposal. Jadi meskipun kita belum tahu atau berhadapan tatap muka dengan responden penelitian kita, tapi kita sudah harus membayangkan itu. Dalam hal ini kuncinya adalah kita menempatkan diri sebagai responden penelitian. Apakah kita, tadi saya sudah ada langkah-langkah yang saya berikan, bagaimana rasanya jika kita menjadi responden penelitian dan diajukan pertanyaan atau kuesioner yang akan kita lakukan. Itu yang dalam hal ini pertama. Dan etika itu sebetulnya patut dan seharusnya kita memang lakukan, meskipun di dalam hal ini tidak diketahui oleh orang lain. Oleh karena itu saya mengatakan tadi, sejak kita membuat proposal penelitian, etika itu sudah harus ada di di dalam pemikiran kita. Nah, kalau di dalam hal ini ketika kita di lapangan, memang tidak selamanya apa yang kita rancang itu akan berjalan mulus dan lancar. Jikalaupun ada perubahan-perubahan, sikap saya sama, dan itu yang saya lakukan ketika harus memeriksa pengajuan ethical clearance yang dikirimkan kepada Komite Etika Unika Atmajaya. Jadi harus ditanyakan lagi apakah di dalam hal ini perubahan perlakuan yang dilakukan di lapangan itu dianggap etis. Bukan. Oh iya. Maaf, Ibu Hayun. Universitas Dayana, bukan Udayana tuh Universitas Dayana. Ya, silakan Bu Nani, lanjutkan lagi. Ibu Nani. Maaf Ibu Nani, apa tadi terpotong? Ya, jadi saya rasa itu sih. Ketika di lapangan tentu kita akan menghadapi situasi kondisi yang belum tentu akan bisa memuluskan rancangan dan proses penelitian yang telah kita propose. Jadi perubahan-perubahan terutama yang menyangkut perlakuan terhadap responden kita itu memang sebaiknya itu diajukan lagi ethical clearance-nya. Hal ini kalau menurut saya menjadi sangat relevan oleh karena terutama untuk masyarakat Indonesia ya, di mana bukan saja tentang tingkat literasi pengetahuan atau apa, tetapi juga tentang persepsinya tentang psikologi itu apa. Masyarakat kita belum sepenuhnya paham secara tepat apa yang bisa dikontribusikan oleh ilmu psikologi bagi kehidupan masyarakat secara luas. Kalau secara spesifik, individual atau kelompok tertentu, sudah cukup baik kalau menurut saya, meskipun di dalam hal ini bisa saja terjadi misinterpretasi atau kesalahpahaman gitu. Tetapi untuk skala yang lebih luas kita juga harus memperhatikan itu. Nah, disinilah pentingnya etika itu.
Karena kalau tidak, maka bisa terjadi interpretasi yang berbeda, dan interpretasi yang berbeda itu bisa menimbulkan kemudian ketidaksetujuan terhadap interpretasi yang ada. Karena boleh jadi di dalam hal ini temuan penelitian yang telah kita peroleh itu diminta oleh kelompok responden atau lembaga yang diminta untuk kita presentasikan. Jadi bukan hanya untuk kepentingan kita semata demi mendapatkan kredit, tetapi untuk mereka yang kita mintakan apa keuntungannya. Nah, di sini pertanggungan jawab kita tentang penelitian yang kita lakukan itu perlu kita sampaikan. Itu sih. Saya tidak bisa mendengar suara. Oke. Maaf, terputus. Ini ada sedikit gangguan tadi. Ya. Oh, ya. Oke. Ya, terima kasih Bu Nani untuk tanggapannya juga mengenai ketika ada implementasi yang berbeda. Saya ingin meneruskan sedikit juga dari pertanyaannya. Itu tadi kan pertanyaan dari Bu Wulan juga ya terkait dengan implementasi ini. Nah, Bu Wulan memberikan pertanyaan juga yang sangat baik berkaitan dengan beliau saat ini merupakan anggota dari KKIP di Fakultas Kedokteran dan juga di rumah sakit di Bali, begitu ya. Nah, bagaimana dengan di psikologi? Apakah ada sertifikasi khusus? Ini juga merupakan suatu pertanyaan dari peserta lain. Apakah kemudian di HIMSI, Himpunan Psikologi Indonesia, memiliki komisi etik tersendiri? Nah, mungkin Bu Nani dan Pak Juneman bisa menanggapi ini. Pertanyaan yang lain dari Pak Fahmi berkaitan dengan consent form, gitu ya. Nah, apakah consent form itu harus 2 lembar, harus menggunakan materai, gitu ya? Nah, kira-kira seperti apa sih implementasi dari consent form tersebut? Ya, monggo silahkan Pak Jun dan Bu Nani. Mungkin Pak Jun dulu. Bu Nani dulu mungkin, silahkan Bu Nani. Ya, karena saya pasti akan menyerahkannya kepada Anda, Juruban, karena Anda yang paling mengikuti perkembangan terakhir tentang komisi etika di HIMSI. Gitu. Nah, di dalam hal ini kalau menurut saya perlu ada satu ethical course, pendidikan etika, karena kembali lagi etika bukan hanya sekedar how to, bagaimana melakukan, tetapi lebih mendalam dan lebih jauh, karena ini menyangkut bagaimana kembali lagi memperlakukan harkat dan martabat orang lain. Gitu. Saya ingat apa yang dikatakan oleh Prof. Slamet Iman Santoso ketika saya menjadi mahasiswa adalah bahwa apa yang kita katakan tentang orang lain itu senantiasa akan menjadi catatan yang akan dia bawa seterusnya dalam kehidupannya. Dan karena dia berada di dalam satu, entah itu lingkungan keluarga, entah itu dalam lingkungan kerja, tidak tertutup kemungkinan bahwa hal tersebut kemudian juga diketahui oleh lingkungan sesamanya itu. Sehingga di dalam hal ini menjadi suatu hal yang penting, pengetahuan dan pengalaman menangani kasus-kasus etika itu. Dan di dalam hal ini memang seharusnya kita psikologi organisasi HIMSI itu mempunyai komisi etik. Komisi etik ini bukan hanya sekedar mempelajari etika di dalam ruang lingkup psikologi, tapi karena kita juga mau tidak mau itu tidak bisa lepas dari ilmu sosial lainnya, maka etika profesi lain yang sama-sama mempelajari tentang manusia itu juga perlu kita hadapi. Misalnya dalam hal ini saya tidak tahu perkembangan masalah etika dibicarakan di HIMSI. Etika dan hukum. Banyak kesalahan misinterpretasi tentang kode etik.
selalu dikatakan bahwa kode etik itu melindungi psikolognya dan juga masyarakat dari praktek-praktek yang yang salah gitu. Tetapi jangan lupa bahwa kita juga adalah warga negara Indonesia yang dikenai perundang-undangan dan hukum yang berlaku. Sehingga katakanlah ketika kita melakukan, atau saya nggak mau bilang kita, saya melakukan copy paste terhadap pemeriksaan psikologis seseorang, lalu diketahui apa yang saya lakukan oleh organisasi profesi di dalam hal ini, apa yang bisa dilakukan terhadap saya adalah memberikan sanksi moral terhadap pelanggaran yang saya lakukan. Tetapi jika individu yang bersangkutan mengetahui bahwa saya melakukan copy paste untuk menggambarkan profilnya, dia bisa mengajukan tuntutan pencemaran nama baik dan pemalsuan data dari sudut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena dia mempunyai hak sebagai warga negara. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Bagaimana dukungan organisasi profesi itu saya serahkan kepada organisasi profesi untuk menjawabnya. Itu yang pertama. Kemudian tadi yang kedua apa pertanyaannya? Pertanyaan kedua tentang consent form. Apakah harus 2 lembar dengan materai? Satu disimpan peneliti, satu disimpan oleh... Ya. Kembali lagi, itu akan sangat tergantung dari tujuan penelitian itu bagaimana. Tetapi yang paling penting adalah isi dari informed consent itu. Saya lihat di sini kecenderungannya adalah cukup untuk menuliskan garis besarnya ya. Saya adalah mahasiswa dari prodi bla 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 bla, ingin meneliti ini. Itu saya meminta kesediaan ini. Sebetulnya apa dan bagaimana isi informed consent yang baik untuk tujuan penelitian tertentu itu juga perlu kita perhatikan. Itu karena sebetulnya itu merupakan satu namanya juga informed consent, pemberian persetujuan itu tentang informasi apa saja yang akan diperlakukan kepada responden, sehingga responden tersebut memberikan persetujuannya. Jadi dia berhak mendapatkan kejelasan tentang penelitiannya itu untuk apa, bagaimana dia akan diperlakukan, apa saja yang harus dia lakukan dalam bentuk ini, apakah itu akan menimbulkan risiko tertentu, rasa sakit tertentu atau apa. Itu ini. Nah, apakah di dalam hal ini sebaiknya 2 atau ini? Di dalam hal ini akan sangat tergantung kalau menurut saya ya. Kalau menurut saya ini subjektif dalam hal ini itu akan sangat tergantung dari kesepakatan kesepakatan antara peneliti dengan kliennya. Nah, untuk ini juga di dalam hal ini, apalagi kalau ini mahasiswa, biasanya untuk yang skripsi itu informed consent itu juga memuat nama supervisi. Peneliti utama penanggung jawabnya itu siapa. Nah, itu yang merupakan jaminan bahwa apa yang sudah diuraikan di dalam informed consent itu dapat dipertanggungjawabkan. Nah, nama penanggung jawab, peneliti utama, lembaga, dan sebagainya, silakan di dalam hal ini diberikan kepada responden penelitian. Jikalau ada apa-apa yang dia rasakan tidak nyaman, ataupun di dalam hal ini dia mau bertanya lebih lanjut. Itu. Ada lagi, Bu Nani? Ya. Tidak perlu sih di dalam hal ini kalau menurut saya memakai materai, karena kalau memakai materai berarti di dalam hal ini itu akan mengubah semuanya, dalam arti kata
Oh, kalau penelitiannya itu dalam skala kecil dan sebagainya, itu kalau menurut saya sih tidak perlu gitu. Oke. Ya, terima kasih Bu Nani. Pak Junuman, silakan kalau ada yang mau tambahkan. Iya, sekaligus saya mau menjawab pertanyaan Pak Wahyu juga ya. Saya kira relevan juga nih tentang kalau tidak ada komite etik begitu ya. Saya kira sambungannya ya. Memang pertama gini, memang selama ini persoalan isu-isu etika itu kalau di asosiasi profesi khususnya HIMSI itu kan diatribusikan kewenangan dan tanggung jawabnya itu kepada majelis ya, majelis psikologi baik di tingkat pusat maupun di tingkat wilayah gitu ya. Tapi kan memang kalau majelis itu mungkin kalau saya bahasakan lebih kepada kalau ada respon terhadap sebuah persoalan yang diajukan, jadi lebih bersifat kuratif saya kira ya, lebih bersifat kuratif ketimbang promotif atau antisipatif. Sedangkan prinsip ethical clearance itu kan sebenarnya adalah melakukan antisipasi etis gitu ya terhadap potensi risiko juga manfaat gitu ya dari sebuah praktik penelitian gitu ya. Oleh karena itu sebenarnya saya juga pertama begini, kompartemen riset dan publikasi di HIMSI itu kan juga baru di periode ini gitu ya. Jadi ini satu hal yang saya sebut sebagai perkembangan ya di organisasi profesi HIMSI gitu ya. Artinya adalah concern terhadap masalah-masalah riset dan publikasi, dan kami juga menerbitkan Buletin Psikologi Indonesia di mana ada rubrik etika di sana ya. Sejauh ini ada Profesor Enoh Markum, Bu Nani Nurrahman, dan Pak Supratiknya juga sudah mengisi dalam beberapa edisi ini. Itu salah satu pelembagaan hati nurani itu yang tadi saya sebutkan ya. Tidak harus dalam bentuk komite etik, tapi juga bisa dalam bentuk publikasi dan adanya hadirnya kompartemen khusus ya terkait dengan riset dan publikasi. Kedua, saya memang pernah mengusulkan sebenarnya supaya setiap ikatan asosiasi minat di bawah HIMSI itu memiliki juga kompartemen serupa gitu ya, riset dan publikasi, supaya IPS, APIO, APPI, Asosiasi Psikologi Positif dan sebagainya itu sebaiknya punya itu gitu, karena kita ada ilmuwan, ada praktisi gitu ya, dan ilmuwan ini perlu juga ada ruang-ruang untuk diseminasi, ruang-ruang untuk diskusi soal-soal isu etika ini gitu ya. Jadi saya kira itu perkembangan yang ada di dalam HIMSI. Kemudian bagaimana jika tidak ada komite etik, itu sebenarnya sempat juga saya sampaikan di slide, ini belum saya bicarakan begitu ya. Jadi kalau bila tidak ada komite etik, kita jika ingin mempublikasikan hasil riset memang sebaiknya menstate secara eksplisit di dalam artikel kita ya, untuk argue, sekali lagi berargumentasi bahwa prosedur saya itu sudah kompatibel ya, misalnya dengan BPS guideline atau dengan deklarasi Helsinki dan sebagainya, dan prove it gitu bahwa ini sudah kompatibel. Nah, harapannya ketika kita mengatakan bahwa di tempat kami secara geografis tidak ada etika komite etik yang bisa dijangkau gitu ya, atau walaupun di eranya online misalnya tidak ada yang sesuai misalnya, itu kami sudah melakukan langkah-langkah ini gitu ya. Jadi peneliti sendiri bertanggung jawab untuk membuktikan bahwa langkah-langkahnya adalah langkah-langkah penelitian yang etis. Nah, tapi sekali lagi itu juga tergantung pada editor dan reviewer. Jadi yang saya tekankan selalu proses dialogis itu ya, antara komite etik dengan pengaju maupun antara editor dan reviewer jurnal dengan pengaju ethical clearance gitu ya. Saya kira itu jawabannya. Ya, terima kasih Pak Junman, terima kasih Bu Nani. Ada banyak sekali sebenarnya pertanyaan lain dari Mbak Nurul, Pak Diki Sugianto, Mbak Sulis, ya, Bu Intan.
Tapi keterbatasan waktu membuat kita tidak bisa untuk mendiskusikan ini pada kesempatan pagi atau siang hari ini. Saya kira Pak Junuman atau Bu Nani terbuka untuk diskusi lebih lanjut. Nanti panitia juga akan memberikan materi untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Kami mohon maaf apabila dalam proses pemaparan materi, ada proses diskusi, ada hal-hal yang kurang berkenan atau yang belum dapat diterima oleh Bapak Ibu sekalian. Harapan kami adalah materi hari ini bisa memberikan kesempatan untuk diskusi lebih lanjut tentang etika riset manusia, bahwa dalam beberapa waktu ke depan etika riset manusia ini akan menjadi sesuatu hal yang sangat penting untuk kita ketahui, penting untuk kita pahami, dan kita terapkan bagi teman-teman peneliti, teman-teman yang saat ini sedang menyelesaikan skripsi atau tesisnya, Bapak Ibu yang saat ini sedang membimbing mahasiswanya, gitu ya, bahwa ada sesuatu yang sedang dinamis berkembang di dalam penelitian psikologi Indonesia. Oke, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber yang sangat luar biasa pada hari ini, Bu Nani dan Pak Junuman yang telah memberikan materinya. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang telah memberikan pertanyaan-pertanyaan sangat menarik. Semoga materi hari ini dapat bermanfaat dalam mengembangkan penelitian psikologi di Indonesia. Untuk itu acara akan kami lanjutkan. Saya serahkan kepada Ibu Yani sebagai pembawa acara. Baik, terima kasih Pak Edwin. Terima kasih juga untuk Bu Nani dan Pak Juneman. Tadi sudah memaparkan materi dengan sangat baik ya Bapak Ibu. Semoga menjadi satu inspirasi buat kita dalam kita meneliti gitu ya, bahwa ternyata seperti tadi tajuknya juga hati-hati meneliti gitu ya, karena ada beberapa hal yang memang menjadi poin penting untuk diperhatikan, apalagi kalau di psikologi memang unit kita kebanyakan adalah manusia gitu ya. Kita harus betul-betul memperhatikan well-being mereka dari segala sisi, sehingga etika dalam meneliti ini sangat penting sekali untuk kita perhatikan bersama gitu ya. Baik Bapak Ibu, seperti tadi disampaikan oleh moderator bahwa nanti jika ada pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terjawab di sesi siang ini, mungkin nanti bisa tetap disampaikan di room chat. Nanti kita akan coba untuk berdiskusi lebih lanjut melalui media yang lain ya Bapak Ibu, mungkin lihat buat email atau yang lainnya. Baik, saya akan melanjutkan kembali acara. Untuk acara selanjutnya adalah penyerahan sertifikat kepada kedua narasumber secara bergantian, Bapak Ibu. Untuk itu yang pertama saya akan mengundang dulu Ibu Dr. Nani Nurrahman beserta Ibu Profesor Dr. Imawati untuk bisa menerima dan menyerahkan sertifikat. Ya. Terima kasih Bu Nani untuk sharingnya yang sangat bermanfaat sekaligus menantang bagi komunitas kita ya. Atur nuwun Bu Nani. Terima kasih juga kepada Prof. Irma, begitu juga kepada program studi psikologi dari Universitas Dianapura. Ya, baik, mungkin teman panitia bisa mengambil foto dulu untuk Bu Nani dan juga untuk Bu Irma. Baik, terima kasih. Ya, untuk selanjutnya saya akan mengundang Dr. Juneman Abraham dan juga Ibu Agnes Utari untuk menerima dan menyerahkan sertifikat. Silakan Bapak dan Ibu. Ya, terima kasih banyak Mas Jun atas waktu dan materi yang sangat luar biasa. Terima kasih Ibu. Selamat berdies Natalis. Ya, terima kasih. Baik, untuk rekan panitia boleh mengambil gambar kembali. Ya, baik, terima kasih. Ya, baik Bapak Ibu, kita sudah sampai di penghujung acara dengan tadi sudah diserahkan sertifikat kepada para narasumber, maka berakhir pula kegiatan webinar siang ini. Sekali lagi, semoga apa yang sudah disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua dan tentunya menjadi satu PR kita bersama dalam melakukan sebuah penelitian ya Bapak Ibu, karena ini memang
penting sekali untuk diperhatikan ya, karena hasilnya juga nanti akan bertujuan untuk kemaslahatan bagi kita semua ya. Baik Bapak Ibu, sekali lagi kami dari panitia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Bapak Ibu dalam tengah hari ini, walaupun di akhir pekan tapi Bapak Ibu tetap semangat ya. Dan juga saya mohon maaf mewakili seluruh panitia jika dalam penyelenggaraan webinar kali ini ada sesuatu hal yang kurang berkenan bagi Bapak Ibu. Semoga semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam melakukan aktivitas, dan kita akan bertemu lagi di kegiatan webinar yang lainnya. Om Santi, Santi, Santi. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, sambil mengingatkan Bapak Ibu silakan melakukan presensi. Lalu kalau nggak salah ini ada informasi tentang Konsorsium Psikokultural Indonesia. Teman-teman panitia silakan. Itu ada yang bertanya, link presensi bisa diberitahu juga. Ya. Terima kasih Pak Edwin. Ya, untuk Bapak Ibu seperti informasi di awal, setelah seluruh rangkaian acara selesai, maka Bapak Ibu bisa melihat link presensi di bagian chat room. Silakan Bapak Ibu mengisi link presensi, memastikan juga nama yang tercantum sudah tepat, karena nanti akan kami gunakan untuk membuat sertifikat Bapak Ibu. Sambil menunggu mengisi presensi, silakan Bapak Ibu di tampilan layar sudah bisa dilihat ya visi dan misi dari Konsorsium Psikokultural Indonesia. Coba yang bertanya, linknya boleh di-share ulang. Link apa ya? Kayaknya link presensi mungkin ini ya yang dimaksud. Ada link presensi, ada juga link untuk materi dari Bu Nani, link materi dari Pak Juneman. Di presensi juga ada evaluasi ya, kalau nggak salah. Untuk Bu Irma, Pak Juneman, dan Bu Nani, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu di weekend ini menemani kami. Terima kasih banyak Bu Irma, Mas Juneman, juga Bu Nani. Sampai bertemu lagi. Terima kasih Mbak Listi, Mbak Agnes, Mas Juneman, semuanya. Terima kasih Bapak Ibu. Sukses ya untuk apa? Dies Natalisnya ya, Mbak Listi. Iya, Bu Irma, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bu Irma. Kalau dilihat dari respons dan jumlah peserta, saya rasa Undira harus mengembangkan acara-acara semacam ini dengan topik-topik yang memang menjadi kebutuhan dari komunitas psikologi. PR tuh untuk Undira dari Bu Nani, Agnes. Tapi ini memang daya tariknya nih kelihatannya dari narasumbernya. Selain Pak Juneman, Mas Juneman tadi kasih PR sama saya loh sebagai majelis loh. Iya, betul. Berani Bu. Benar itu. Tapi betul jadi catatan itu, betul. Bu, harus ada yang psikologi. Ya Mbak Ulan. Nah itu orang himsi juga tuh ada di situ. Saya selama ini di komite etiknya yang samalah dengan Mas Jun ya, yang di kedokteran. Itu kayaknya kita sendiri yang di psikologi butuh deh yang lebih spesial gitu Bu. Iya. Saya sih nggak masalah selama ini di kedokteran, cuman andaikan ada yang kita punya itu kayaknya lebih betul.
Ya karena apa namanya persepsi kita tuh tentang etika kan hanya masih sebatas kode etik psikologi Indonesia. Iya betul. Iya betul. Iya. Harus dibuat operasionalisasinya lebih jauh itu, termasuk Ya, terkait komisi tapi etik. memang saya kira tidak mudah juga karena kan ada nanti harus terakreditasi, ya harus proses akreditasi, kemudian lisensi untuk lembaganya agak berat sih, Mas Jun. Benar ya, betul. Tapi ya harus dimulai ya. Para pemerhati psikolog. yang hadir di sini kan pemerhati etika gitu kan ya. Jadi memang tadi saya harap sebenarnya ada harapan juga bahwa acara ini juga bisa menjadi salah satu benih berdirinya komite etik di bidang psikologi gitu kira-kira. Ayo Mas Jun dimulai. Tapi ini apa namanya membuat critical mass-nya itu sekarang kita harus mengidentifikasi siapa, karena jangan hanya apa namanya karena senioritas karena apa, tapi ya harus ada kriteria tertentu untuk ini. Iya. Iya, Jadi bisa jadi follow up dari kegiatan ini ya, saya pikir. Betul. Karena sudah dirindukan nampaknya oleh banyak pihak gitu ya. Dicemaskan, bukan dirindukan. Bukan hanya dirindukan loh, tapi dituntut gitu. Karena kalau enggak apa namanya nanti